Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Rahayu, perwakilan dari Makalah kelompok 9, yang mana kelompok saya terdiri dari Sudrajat Jiwandono dan Nadila Eka Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi makalah kami yang berjudul Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Jaksa dalam Perkara Pidana. Pada pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan surat salinan kepadanya. Pada pasal 36 KUHP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Dalam putusan pengadilan ini ada 3 jenis pidana. Yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara atau kurungan, dan yang ketiga pidana denda atau ganti rugi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidana mati. Pidana mati itu banyak berapa langkah yang harus dilakukan ketika ditembak. Saya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan. Dan yang kedua, menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati serta pidana mati kepada Kejari atau Kejati. Dan yang ketiga, menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pidana penjara atau kurungan. Dalam prosedur pelaksanaan putusan pengadilan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menerima salinan putusan pengadilan dan panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat. Dan yang kedua, kepada kepala kejaksaan menggunakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dan yang ketiga, menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan. Dan yang keempat, membuat laporan pelaksanaan. Dengan dikeluarkan surat perintah tersebut, maka kejaksaan segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Dan yang ketiga, pidana denda dan ganti rugi. Pidana denda dan ganti rugi ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak, maka jaksa dapat memberi kesempatan menunda pembayaran dengan 1 bulan lagi. Akan tetapi hal tersebut tentang pemberian waktu pembayaran denda tidak dimungkinkan cepat karena dalam putusan acara cepat pembayarannya harus segera dilunasi. Apabila putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat guna bukti perkara lain, maka jaksa menguasakan denda tersebut kepada kantor lelang negara dalam waktu 3 bulan untuk dilelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Ini juga tertera dalam pasal 273 ayat 3 KUHP. Adapun pelaksanaan putusan ganti kerugian ini telah ditegaskan ditentukan dalam pasal 274 KUHP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti rugi dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dengan demikian, acaranya bagi pelaksanaan atas ganti kerugian ini diperlukan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini secara diatur dalam HIR menjatuhkan biaya perkara dan ganti rugi
kepada lebih dari satu orang terpidana, maka biaya perkara dan ganti rugi kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang yang dijelaskan. Ini juga dijelaskan dalam pasal 275 KUHP. Itulah hasil presentasi makalah dari kelompok 9. Kurang dalam B-nya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.